Halo, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi kita kali ini di Pendidikan Agama Katolik. Nah, Bapak harap kalian masih tetap semangat, tetap juga menjaga protokol kesehatan. Baik, untuk masuk pelajaran kita kali ini, ada yang ingat nggak apa itu materi kita minggu lalu? Ya benar, minggu lalu kita membahas tentang sifat-sifat gereja. Nah, kali ini kita akan masuk tentang gereja persekutuan para kudus. Nah, dalam pembelajaran ini tentu ada yang kita capai ataupun tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui penjelasan kamu diharapkan mampu menjelaskan arti gereja yang bersifat kudus. Kedua, melalui penjelasan dan cerita, kamu diharapkan mampu menjelaskan arti gereja persekutuan para kudus. Ketiga, melalui penjelasan dan cerita, kamu diharapkan mampu menyebutkan contoh perwujudan dari gereja persekutuan para kudus. Nah, inilah tiga yang mau kita capai. Nah, gereja adalah persekutuan para kudus, menunjukkan kepada kesatuan antara semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, dalam ajaran gereja tentang persekutuan para kudus, ini ditunjukkan dalam perayaan Ekaristi. Salah satu kegiatan yang menunjukkan persekutuan para kudus itu di doa syahadat para rasul, yang mengungkapkan bagaimana persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Nah, bagian doa syahadat para rasul yang terakhir itu yang menunjukkan bahwa persekutuan para kudus. Lalu yang kedua, ini ada di sini kata-katanya bahwa yang sudah meninggal, bagi santa ataupun santo, itu sudah pasti meninggal. Setelah meninggal lah makanya namanya santa ataupun santo. Namun memang ada beberapa nama orang dipakai ataupun diambil dari nama orang kudus, santa ataupun santo. Mungkin namanya Fransiskus atau Antonius. Nah, itu adalah bagian dari nama-nama santo. Tapi nama sesungguhnya adalah orang yang dikatakan santa ataupun santo itu orang yang sudah meninggal. Lalu dalam gereja Katolik juga memperingati hari Santa dan hari Santo. Itu setiap santo pasti akan ada hari peringatannya. Nah, lihat lagi. Kita dipanggil pada kesempurnaan untuk mencapai kekudusan, karena kita bisa disatukan oleh iman akan Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Nah, dalam tradisi gereja Katolik disahkan ada beberapa
berjuang melawan dan membela imannya. Karena dikatakan seperti itulah santa ataupun santo, atau juga beto ataupun dan beta. Nah, santa dan santo itu ya adalah orang yang suci. Kalau santo itu orang yang suci laki-laki, dan santa itu adalah orang suci perempuan. Beta dan beto. Nah, kalau beto itu adalah orang laki-laki yang berbahagia, dan beta adalah orang perempuan yang berbahagia. Nah, dalam gereja Katolik, ya, kita menunjukkan bahwa persekutuan para kudus bisa melalui kegiatan apa? Doa bersama seperti gambar itu. Dan kelompok-kelompok dalam gereja. Kelompok-kelompok dalam gereja itu bagaimana? Seperti dalam gereja Katolik itu ada hierarki. Hierarki itu adalah para uskup, imam, dan diakon. Nah, lalu ada lagi biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati itu adalah para suster dan para prater. Lalu umat Allah itu adalah awam. Seperti itu. Itulah kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, baik. Kali ini kita akan mengamati gambar santa dan santo. Gambar pertama ini, ada yang kenal nggak gambar santo apa ini? Nah, benar. Gambar ini adalah gambar Santo Yohanes Bosco. Ini adalah salah satu santo yang ada di dalam gereja Katolik. Baru kita lihat lagi. Gambar ini ada yang kenal nggak? Gambar ini adalah gambar Santo Laurentius. Nah, kalau ini ada yang kenal nggak? Ini adalah seorang santa. Nah, gambar ini adalah gambar Santa Bernadette. Nah, kalau ini sudah pasti pada umumnya akan kenal. Banyak orang bilang bunda, mother, ataupun ada yang bilang santa. Dia adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Nah, inilah sebagian dari santa ataupun santo yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, bagaimana tadi kita kembali lagi, bagaimana mereka dikatakan maka mereka menjadi santa ataupun santo? Baik, coba kita lihat kembali lagi dulu supaya kamu ingat. Santa ataupun santo dalam gereja Katolik disahkan beberapa tokoh yang berjuang membela imannya. Tokoh disebut, ya, kalau laki-laki itu santo dan perempuan itu santa. Nah, kita bahas mengenai salah satunya lebih singkatnya itu berkaitan dengan Santa Teresa. Nah, dia berjuang di tanah India. Dia membela dan memperjuangkan orang yang miskin, orang yang menderita penyakit kusta. Makanya dia diangkat menjadi santa. Seperti itu. Banyak santa dan santo. Semua memiliki kemampuan ataupun kelebihan yang diberikan Allah kepada dia. Makanya ketika dia meninggal, setelah dia meninggal, baru dia akan menjadi
santa ataupun santo. Baik, kali ini coba kita akan membaca kitab suci. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 5 tentang percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya atau dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Nah, maksudnya di sini dilahirkan kembali itu adalah disucikan melalui pembaptisan. Di sini tadi kan jelas bukan dilahirkan dari kandungan ataupun rahim ibu kita kembali, tidak. Di sini dosa-dosa yang kita buat, melalui pembaptisan lah kita dilahirkan kembali, disucikan, dimurnikan lagi. Seperti itu maksudnya. Baik, coba kita lihat perbandingan melalui kitab suci Yohanes juga. Yohanes 6 ayat 35, dilanjut 48, dilanjut 51, dilanjut 54 sampai 58. Itu berkaitan tentang Yesus roti kehidupan. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, maksud di sini bahwa roti itu adalah hosti yang kita terima ketika ada perayaan Ekaristi. Darah maksudnya itu adalah anggur, sebagai disimbolkan sebagai darah Yesus sendiri ketika melalui perjamuan malam terakhir. Kalau kalian ingat, ketika perjamuan malam terakhir, itulah awalnya maka diadakan perayaan Ekaristi, perjamuan kudus, perjamuan malam terakhir. Nah, di sini Yesus menegaskan untuk mendapatkan keselamatan, orang yang perlu dilahirkan kembali lewat pembaptisan. Dan untuk mendapatkan hidup yang kekal, orang mesti makan tubuh dan darahku. Nah, tadi di sini kan Bapak sudah menjelaskan bahwa dilahirkan kembali itu maksudnya melalui pembaptisan. Kenapa? Kalau di dalam gereja Katolik itu pasti akan saya membaptis engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika dia dibaptis, dia dilahirkan kembali, dia disucikan lagi. Itu maksudnya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa ketika kita makan tubuh dan darah Kristus itu, ketika kita menerima hosti dan anggur, Yesus itu akan tinggal bersama kita. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini bukan berarti hidup yang kekal, hidup lama-lama. Nanti setelah kita meninggal, dia akan bersama kita. Itu maksudnya. Baik, sekian materi kita hari ini. Bapak harap kalian memahami apa yang kita bahas hari ini. Sekian dan